Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di YouTube Min 1 Trenggalek. Kita patut mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kesehatan lahir dan batin sehingga kita bisa berpuasa sampai saat ini. Shalawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberi pencerahan dari zaman jahiliyah sampai sekarang ini, zaman modern, zaman Islamiyah seperti detik ini. Pada hari ini kita akan membahas tentang keutamaan bulan suci Ramadan. Apa saja keutamaannya? Nanti akan saya jelaskan ya. Yang pertama, keutamaan pada bulan suci Ramadan yaitu diperintahkan untuk berpuasa. Ya, kemarin sudah pernah disebutkan oleh Pak Bujiman. Sekarang saya akan bacakan lagi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa seperti kaum-kaum sebelum kalian agar kamu bertakwa. Jadi maksudnya di sini adalah berpuasa itu sudah diwajibkan sebelum adanya kaumnya Nabi Muhammad, tapi sebelum kaumnya Nabi Muhammad sudah diwajibkan untuk berpuasa. Seperti itu. Kemudian yang kedua, keutamaan yang kedua yaitu diangkatnya Nabi Muhammad menjadi Rasul. Itu juga pada bulan suci Ramadan. Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul pada umur 40 tahun, yaitu di bulan suci Ramadan. Jadi sangat banyak sekali keistimewaan dan keutamaan bulan suci Ramadan. Kemudian yang ketiga, wahyu pertama surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5 diturunkan juga pada bulan suci Ramadan. Kemudian keutamaan yang keempat yaitu Lailatul Qadar. Sungguh sangat mulia malam Lailatul Qadar, yaitu 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Jadi untuk kalian diperbanyak lagi ibadahnya karena itu malam terakhir. Diperbanyak ibadahnya, jangan sering tidur mungkin, banyak mengaji, banyak sholat, dan banyak berzikir. Malam Lailatul Qadar disebutkan dalam surat Al-Qadr ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam kemuliaan, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Jadi Al-Qur'an itu diturunkan ketika malam itu. Ayat 2, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan adalah lebih baik dari 1000 malam. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu diturunkan malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Jadi ketika pada malam Lailatul Qadar, ya jam 12 ke atas mungkin, ketika sholat tahajud,
itu insya Allah malaikat-malaikat semuanya akan turun dan mengatur segala urusan yang ada di bumi ini. Segala urusan manusia insya Allah Allah akan permudahkan. Ayat 5, salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Jadi untuk kalian perbanyaklah ibadah pada malam Lailatul Qadar. Dan yang kelima adalah bulan diperintahnya untuk membayar zakat. Jadi bayar zakat itu hanya ketika bulan suci Ramadan. Ketika tidak bulan suci Ramadan, kita tidak wajibkan untuk membayar zakat. Ngoten nggih, sudah paham ya sekiranya. Saya akan melanjutkan keutamaan yang selanjutnya, yaitu bulan penuh kesabaran. Bagaimana tidak jika bulan suci Ramadan itu diartikan dengan bulan penuh kesabaran? Karena ketika puasa pasti banyak aja cobaan yang kita alami. Pada bulan Ramadan, kita tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi menahan amarah. Menahan gejolak-gejolak jiwa yang sekiranya pengen marah, pengen makan, kita harus tahan. Itulah namanya bulan Ramadan. Seperti dalam surat Al-Imran ayat 200. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaranmu, dan bertakwalah supaya kalian beruntung. Jadi bersabar itu harus lebih bersabar lagi, karena sabar itu tidak ada batasnya. Sabar dan terus bersabar, insya Allah Allah akan memberi jalan yang terbaik. Keutamaan yang selanjutnya adalah pada bulan suci Ramadan dijadikan dengan bulan penuh keberkahan. Apapun yang kita lakukan pada bulan suci Ramadan, ibadah, kebaikan yang kita harapkan ridho Allah, penuh dengan keberkahan. Contohnya seperti kita infak, jariyah, sodako, sedekah ke masjid, sedekah ke yatim piatu, memberi sedikit harta pun tidak akan mengurangi harta kita. Justru akan semakin banyak harta kita yang telah kita keluarkan. Jadi jangan ragu. Jangan sampai kita berpikir bahwa harta yang kita keluarkan itu akan berkurang. Justru tidak. Yakinlah kepada Allah, yakin dan seyakin-yakinnya. Contoh kita memberi infak 500 rupiah lah. Kita masukkan ke masjid. 500 rupiah atau 1000 rupiah. Mungkin 500 sekarang sudah jarang sekali muncul ada di sekitar kita. Mungkin ya 1000 lah, 1000. Kita masukkan ke masjid. Keberkahan yang kita terima justru semakin banyak. 1000 yang kalian keluarkan, insya Allah akan berubah menjadi 100.000 yang kalian terima. Seperti itu. Yakinlah kepada Allah, karena saya juga sudah pernah membuktikan bahwa sedekah seperti itu akan membuat harta kita semakin banyak. Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk berinfak atau sedekah ke yatim piatu, jadi jangan cuma 1000 yang pasti. Kita berlomba-lomba untuk bersedekah lebih banyak. Ini mumpung bulan suci Ramadan, bulan penuh keberkahan. Kalian keluarkan lebih dari 1000, itu lebih baik. Karena banyak orang yang memerlukan itu. Ketika kalian memberikan sedikit harta kalian, contoh uang 1000 kepada fakir miskin atau kepada anak yatim piatu, kalian masukkan ke kotak amal di masjid, itu tidak akan membuat kalian miskin. Jadi yakinlah kepada Allah. Nanti Allah akan gantikan keberkahan itu seperti kesehatan,
Karena kesehatan itu mahal harganya. Kalian tidak akan bisa membeli kesehatan itu. Jadi kalian jangan berpikir jika kalian telah memberikan harta, mengeluarkan harta kalian akan digantikan berapa banyak. Itu tidak seperti itu. Jadi Allah gantikan seperti harta atau kesehatan dan rezeki yang lainnya. Karena rezeki itu tidak hanya harta, yaitu kesehatan dan lainnya. Kesehatan, kebahagiaan, kalian bisa sekolah, kalian bisa bernafas, itu sangat luar biasa. Kemudian pada bulan suci Ramadan, berlomba-lombalah kalian kepada kebaikan. Berlomba-lombalah untuk beribadah. Sholat raweh harus penuh, puasa juga jangan bolong-bolong ya. Karena puasa kan cuma 1 tahun sekali. Dan pada bulan suci Ramadan. Cukup sekian pembahasan kita pada sore hari ini. Kita akan bahas pada minggu-minggu selanjutnya dengan ustadz-ustadzah dari Min 1 Trenggalek. Selamat berbuka puasa, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.